Assalamualaikum. Oke, sebelum dimulai mari kita baca doa. Dipimpin sama siapa? Ajam, sok boleh dipimpin. Oke. Di sini Nasya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian siap mengikuti kegiatan hari ini? Oke, siap mendengarkan? Siap melakukan? Oke, silahkan dibuka buku catatannya. Ketika Teteh ataupun Nasya presentasi, boleh kalian catat ataupun rangkum ya. Apakah udah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, di sini Nasya Aulia Zahra. Dan saya mendapatkan tugas yaitu rencana tindak lanjut pasca pembekalan fasilitator pelajar penggerak merah putih angkatan kedua. Nah, apa sih tugasnya? Nah, di sini tugasnya yaitu praktik public speaking dengan tema sosialisasi program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, langsung ke materi. Nah, apa sih pendidikan bermutu itu? Nah, di sini dijelaskan, pendidikan bermutu adalah hak warga negara dan kunci pembangunan bangsa. Nah, ini boleh kalian catat. Oke, next. Apakah udah mencatat? Oke, silahkan ditulis. Udah? Oke. Nah, di sini ada program prioritas pemerintah bidang pendidikan dasar dan menengah. Nah, program-programnya apa sih pendidikan bermutu itu? Nah, di sini yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah. Contohnya itu seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di situ di 7 KIH itu semua diterangkan dalam pendidikan berkarakter dan kesehatan sekolah. Nah, kesehatan sekolah itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Enggak. Nah, kesehatan sekolah itu seperti kita mendapatkan MBG, paham? Oke. Yang kedua yaitu peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan. Nah, yang ketiga yaitu wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kalian itu wajib belajar 13? Oke. Apakah di sini ada yang tidak sekolah SD? Pasti gak ada ya.
pasti semuanya sekolah. Nah, dalam 13 tahun itu mulai dari sekolah dasar ataupun SD, SMP dan SMA. Nah, itu tuh wajib kalian belajar. Yang keempat yaitu penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Selanjutnya, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan itu apa sih? Seperti revitalisasi sekolah. Ada yang tahu? Seperti membangun sekolah ataupun sekolah yang sudah tidak layak itu dibangun kembali. Dan yang terakhir adalah pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Next. Nah, di sini dijelaskan dampak langsung program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Nah, di sini dijelaskan capaian per 15 Oktober 2025 dari sarana yang direncanakan sudah disalurkan bantuan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan kepada 15.929 satuan pendidikan, penyaluran 98,7%. Nah, di sini itu yang mendapatkan revitalisasi satuan pendidikan ataupun program pembangunan sekolah itu sudah mencapai 15.929 satuan pendidikan ataupun sekolah. Nah, kita juga sudah mendapatkan revitalisasi satuan pendidikan. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada digitalisasi pembelajaran. Ada yang tahu digitalisasi itu apa? Oke, digitalisasi pendidikan diarahkan untuk mempercepat transportasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya meningkatkan akses, mutu, efisien, dan daya saing pendidikan di semua jenjang dan satuan pendidikan. Nah, contohnya itu ada di sini. Digitalisasinya yang pertama itu ada smartboard, laptop, lalu ada eksternal HDD ataupun konten pembelajaran, internet satelit, dan solar panel. Nah, itu adalah perangkat digitalisasi pembelajaran. Nah, sebanyak angka yang sudah ditentukan, yang ini, satuan pendidikan akan mendapatkan perangkat digitalisasi pembelajaran. Nah, digitalisasinya itu adalah ini yang sudah tercantum. Salah satunya ada smartboard. Ada yang tahu? Mungkin yang suka lihat TikTok? Ada yang tahu gak? Oke, next. Nah, di sini ada penguatan karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ataupun KIH. Nah, ini itu adalah salah satu program dari Kementerian Dasar dan Menengah. Nah, ini itu bisa disebutkan adalah kunci dari kesuksesan. Mulai dari yang pertama itu apa? Bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, oke, yang kelima, yang keenam, tidur. Yang ketujuh, oke. Nah, Nasya akan menjelaskan salah satunya saja.
bukan salah satu, beberapa aja. Nah, yang akan dijelaskan yaitu ini, bangun pagi. Kenapa harus ada bangun pagi? Ada yang tahu? Karena itu adalah kunci kesuksesan untuk memulai. Jadi kita itu harus bangun. Oke. Nah, bangun pagi juga harus diiringi dengan yang kedua apa? Beribadah. Yang ketiga, nah di sekolah kita suka ada pembiasaan yaitu senam pagi. Nah, apakah kita harus menunggu olahraga itu harus setiap hari Selasa dan Jumat? Tidak, oke. Karena olahraga itu bisa disebut kita mulai dari bangun pagi, beribadah, dan ataupun kalau kita sekolah itu jalan kaki. Nah, itu juga bisa disebut berolahraga. Oke. Yang ketujuh yaitu tidur cepat. Kenapa harus ada tidur cepat? Karena tidur cepat adalah kunci dari semua program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tidur cepat itu kenapa kunci 7 KIH? Karena kalau kita tidak tidur cepat pasti nggak akan bangun pagi. Dan juga tidur cepat itu adalah untuk memulai kembali kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke. Nah, di sini juga dijelaskan programnya itu ada tes kemampuan akademik yang disebut juga TKA. Nah, ditetapkan sebagai instrumen untuk mengukur capaian akademik murid pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Nah, kita pasti sering mendengar apa itu TKA. Dan juga ini itu TKA dilaksanakan pada tahun ini dimulai untuk jenjang SMA, MA, SMK ataupun MAK pada tanggal 1 sampai 9 November 2025. Adapun TKA untuk jenjang SD ataupun MI dan SMP MTS. Pelaksanaannya kapan? Yaitu dijadwalkan pada Maret atau April 2026 ataupun tahun depan. Nah, ini itu TKA biasanya untuk kelas jenjang akhir. Kalau SMP pasti untuk kelas 9. Oke. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Ada? Oke. Silakan dipakai. Sok Bunga, apa yang mau dipertanyakan? Bagaimana pendidikan bermutu dapat membentuk masa depan bangsa? Pendidikan itu harus menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berimajinasi. Sudah paham semuanya? Oke, siapa lagi ada yang mau bertanya? Oke, Gia. Silahkan. Mengapa nilai karakter penting dalam pendidikan? Karena kecerdasan saja tidak cukup. Dari mulai kita kreatif, tanggung jawab, itu adalah kunci untuk kita terjun ke masyarakat. Nah, di dalam 7 KIH juga disebutkan yang keenam. Nah, itu adalah bermasyarakat. Kita juga pasti terjun untuk ke lingkungan
hormat pada sesama. Paham semuanya? Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah bekerja sama dalam kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.